Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menguras air radiator. Jadi kalau misalnya sudah 1 tahun kita harus kuras air radiator supaya air radiator tadi berfungsi dengan baik. Jadi tidak mudah menguap, kemudian tidak akan merusak daripada mesin. Karena fungsi radiator ini, air radiator sama persis dengan oli. Jadi kalau misalnya oli untuk melumasi di bagian bawah, tapi kalau untuk air radiator dia bukan melumasi, tapi membuang panas pada blok-bloknya ataupun water jacketnya. Ada lubang-lubang, kisi-kisi di bagian mesinnya, di bloknya ini ada lubang-lubang. Nah, di situ dialiri oleh air. Kemudian panas tadi dibuang ke radiator. Di radiator ada kisi-kisi dan kemudian didinginkan oleh extrapan. Itu daripada sirkulasi mesin pendingin air radiator seperti itu. Nah, untuk air radiator itu kalau misalnya setelah 40.000 ataupun kurang lebih 1 tahun kita harus ganti. Ini jarang sekali pemilik mobil tidak memperhatikan air radiator. Kemudian untuk penambahan biasanya dicampur saja dengan air biasa, air sumur ataupun air ledeng. Itu salah besar. Kalau misalnya kita punya mobil, gunakanlah radiator kolon, bisa merek apa saja, terutama kalau misalnya merek yang paten branded seperti Top One, ataupun misalnya di air radiator sesuai dengan mobil kita, misalnya Toyota, kita merek radiator kolon merek Toyota. Itu harganya memang agak lumayan mahal, sekitar 200-an lebih. Kalau misalnya Top One kurang lebih 1 galon itu 4 liter, kurang lebih sekitar 80.000. Jadi kalau misalnya kita kuras semua, kita bisa kuras, itu harus beli 2, karena ini cara pengurasannya adalah kita buka di bagian depan radiator ini, yang bagian keluarnya. Nah, ini lagi kita buka. Jadi salah biasanya orang buka di bagian bawah untuk pembuangan radiator. Jadi kalau untuk buka drat di radiator bagian bawah itu hanya menguras air yang ada di radiator saja, tidak menguras air yang berada di blok mesin. Jadi caranya kini kita buka. Setelah kita buka, kita lepas, kalau perlu kita sambungkan karena air yang berada di mesin akan keluar. Jadi kita sambung lagi pipa keluar supaya airnya tidak mengucur di dalam sini. Kemudian mesin dihidupkan. Jadi ini dibuka, kemudian mesin dihidupkan sambil kita isi dengan radiator kolon yang baru supaya dia kita cek airnya. Kalau dia sudah berubah warna sesuai dengan air radiator yang kita isi, misalnya warna biru ataupun hijau, misalnya sudah tidak keruh lagi, berarti semua sudah tergantikan, airnya sudah keluar, yang mau kita kuras tadi sudah keluar melalui outlet ataupun keluar pipa selang keluar daripada radiator. Seperti itu. Jadi kalau misalnya warna sesuai dengan kita isi, misalnya kita isi warna hijau, yang keluar ini nanti terbuang warna hijau sudah sama dengan yang kita isi, berarti sudah sudah tergantikan air yang di dalam mesin, seperti itu. Setelah warnanya sama dengan yang kita isi, kemudian kita pasang, mesin kita matikan, kita pasang di sini. Ini ada diklem saja, tarik saja, jepit saja seperti itu pakai tang. Kemudian kita isi, sudah itu kita penuhkan, kita cek semuanya. Jadi misalnya kita cek, misalnya sudah penuh air radiator di radiatornya, baru kita tutup permanen, ditutupnya ini seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau nguras sendiri bisa, saya kira ini tinggal kita buka saja, ini tinggal bengkokkan ke bawah biar air langsung ke bawah. Ini sambil kita isi dengan radiator kolon yang baru. Jadi selama pengisian mesin kita hidupkan untuk melihat, untuk mensirkulasi air yang berada di dalam blok mesin supaya yang lama terganti dengan yang baru. Jadi kalau misalnya apa tandanya sewaktu kita mau menghentikan pengisian, kalau misalnya airnya sudah terkuras semua, itu tandanya adalah yang kita isi warnanya merah, misalnya keluar juga sudah merah, tidak lagi warna keruh ataupun yang lain yang masih lamanya, seperti itu. Itu tanda kalau misalnya kita mau stop untuk mengurasnya. Jadi salah kalau misalnya kita buang saja di bagian bawah, itu ada drat saja, seperti itu. Nah, jadi itulah caranya, adalah kita ulangi lagi. Pertama kita buka dulu ini air yang bagian atas, selang bagian atas. Bagian atas ini bagian keluar, kemudian selang bagian bawah itu selang hisap masuk ke dalam mesin. Jadi ini yang kita buka, kita lepas dari sini bracket ini, kemudian kita isi, kita buka tutup, kita hidupkan mesin.
Kemudian sambil kita isi dengan radiator coolant yang baru seperti itu. Misalnya warnanya merah, kita tunggu sampai warna yang keluar ini sudah merah, baru kita hentikan, kemudian kita pasang, kemudian kita tutup, kita penuhkan airnya, kemudian kita tutup. Itu cara menguras air radiator yang penting, yang benar. Kemudian kita ganti meskipun masih normal, tapi sebaiknya kita gantikan seperti kayak kita mau ganti oli. Jadi kurang lebih 40.000 km kita ganti untuk radiator coolant-nya supaya mesin tetap sempurna. Apalagi mesinnya kita gunakan terus, untuk kita cek sudah 40.000 km kita harus langsung ganti. Nah, untuk merek terserah, merek top one juga bagus, ataupun merek sesuai dengan merek mobil kita, misalnya Toyota, Honda, ataupun yang lain sebagainya. Itu sesuaikan dengan dompet kita, seperti itu, hampir sama semua kualitasnya. Jangan kita gunakan air biasa, karena air biasa itu akan mengandung atau merusak komponen, misalnya radiator bisa rusak karatan di bagian kisi-kisinya ataupun mesin menjadi karat, lock. Karat tersebut akan menyumbat mesin, kemudian akan merusak komponen yang lain. Jadi sebaiknya kita gunakan radiator coolant yang khusus untuk radiator. Jangan menggunakan, ataupun kalau misalnya darurat bisa gunakan air hujan, air untuk isi aki itu. Tapi air hujannya jangan menggunakan yang asam seperti itu. Untuk darurat, untuk penambahan. Saya kira ini saja cara menguras air radiator yang benar, ataupun mengatasi merawat sistem pendingin yang menggunakan radiator coolant, supaya kendaraan kita tetap prima, jadi tidak akan mengalami kerusakan yang macam-macam. Biasanya mobil yang sudah 3 tahun, misalnya kita mau beli second, itu sering sekali tidak diperhatikan sistem pendingin airnya ataupun radiator coolant-nya tidak kita langsung ganti. Sebaiknya kalau misalnya kita mau beli mobil second, biasanya radiator coolant kita kuras semua, isi yang baru seperti itu. Karena biasanya orang itu hanya oli saja yang diperhatikan, kemudian komponen sistem pendingin yang lain termasuk radiator coolant itu jarang diperhatikan. Saya kira ini saja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama untuk kita yang mempunyai kendaraan. Jadi kita bisa cek sendiri, kita bisa servis sendiri. Saya kira kalau untuk sekedar mengganti seperti ini, saya kira bisa semua. Untuk radiator coolant bisa di toko seperempat mobil ataupun online kayaknya ada. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Kalau bisa kita jawab, langsung kita jawab. Tapi kalau misalnya tidak ada, bisa kita bantu untuk carikan jawabannya ataupun menggandungkan tutorial seperti itu. Saya kira ini saja. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.